Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian elastisitas pendapatan menurut Rushdie tahun 2016. Pengertian elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan. Nah, kondisi ceteris paribus itu merupakan asumsi yang harus kita penuhi bagi keberlakuan hukum permintaan. Gambarnya bisa diperhatikan pada grafik di samping. Selanjutnya, penyebab perubahan pada kuantitas barang, baik yang diminta atau ditawarkan, itu ada 3. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Contohnya, ketika gula mengalami kenaikan, maka itu akan merubah kuantitas dari barang tersebut. Dan yang kedua, harga barang lain. Semisal, harga kopi mengalami kenaikan, maka para konsumen akan lebih memilih untuk membeli teh sebagai bahan pengganti karena lebih murah. Hal tersebut akan mempengaruhi perubahan pada kuantitas barang. Yang ketiga adalah income atau pendapatan. Ketika pendapatan seseorang naik, yang awalnya mungkin setiap bulan mengkonsumsi atau membeli beras sebesar 10 kg, ketika pendapatannya naik, maka dia akan menambah pembelian tersebut sebesar 20 kg setiap bulannya. Kemudian bila dikaitkan dengan hubungan antara dua jenis barang, misal A dan B, maka kuantitas barang A yang diminta selain dipengaruhi oleh harga barang A dan B, juga oleh pendapatan konsumen atau income. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai QDA sama dengan F dalam kurung PA, I dari persamaan E sama dengan lim delta X mendekati 0, delta Y per delta X kali X per Y sama dengan DY per DX kali X per Y, maka elastisitas pendapatan ED dapat ditulis ED sama dengan do QDA per do I kali I per QDA, di mana Q sama dengan jumlah permintaan dan I-nya adalah pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Dia, NIM 2018-35023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis barang dengan nilai elastisitas pendapatan. Hubungan antara jenis barang dengan nilai elastisitas pendapatan sendiri itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu barang inferior, barang normal, dan barang superior. Barang inferior itu dimana ED-nya kurang dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya, apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut mengalami penurunan. Contohnya, permintaan akan sandal jepit. Kemudian yang kedua, barang normal, di mana ED sama dengan 0. Artinya, apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang tersebut juga mengalami kenaikan. Contohnya pada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada barang superior, di mana ED lebih dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan akan menimbulkan jumlah barang yang diminta, tetapi perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan pendapatan itu sendiri. Contoh barang superior itu seperti barang-barang untuk kemewahan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Pada waktu pendapatan atau income sebesar 1 juta, seorang konsumen membeli set 4 baju gamis per bulan. Itu Q-nya berarti 4 baju. Kemudian kenaikan pendapatan menjadi 1.500.000 I1. Pembelian gamis meningkat menjadi 10 kali per bulan Q1-nya. Hitunglah elastisitas pendapatan. Tadi kan sudah diketahui, I-nya 1 juta, Q-nya 4, kemudian I1-nya 1.500.000, Q1-nya 10. Rumus dari elastisitas pendapatan sendiri atau ED itu kan do QDA per do I kali I per QDA. Nah, pertamanya kita nyari delta Q. Delta Q berarti Q1 dikurangi Q, itu 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian delta I-nya dari 1.500.000 dikurangi 1 juta, hasilnya 500.000. Kemudian I-nya kan 1 juta, Q-nya 4. Tinggal dimasukin ke rumus do QDA per do I kali I per QDA sama dengan 6 per 500.000 dikali 1 juta per 4. Didapat 6 juta per 2 juta, hasilnya 3. Nah,
Dari contoh soal tersebut kan sudah diketahui ED-nya sama dengan 3, berarti kan ED lebih dari 0, maka gamis merupakan barang mewah atau termasuk barang superior.